Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mukhlis, NIM 23021101193 dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pluralitas dan pluralisme agama di Indonesia. Pluralitas dan pluralisme, sepintas dua kata tersebut memiliki arti yang sama. Pandangan sepintas itu paling tidak berasumsi pada kesamaan bentukan kata atau kata dasarnya. Plural dalam bahasa Inggris yang berarti banyak atau jamak. Dalam beberapa kamus bahasa Inggris, paling tidak ada 3 pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan. Sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan. Memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non-kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis, berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar lebih dari satu. Ketiga, pengertian sosiopolitis, suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok baik yang bercorak ras, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Namun, ketika dua kata yang sama itu berubah bunyinya menjadi pluralisme atau pluralitas, ditambah kata agama di belakangnya, seketika itu pula keduanya memiliki makna yang berbeda. Walau ada kesamaan kata, tetap memiliki makna yang tidak bisa dipersamakan dalam sisi terminologinya. Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama, koeksistensi antar agama dalam arti yang luas, yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Anies Malik Thoha. Sedangkan pluralitas agama dipandang sebagai sebuah pengakuan atas keberagaman dan keberadaan agama-agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang satu agama terhadap agama yang lain. Dalam arti positif, walau ada anggapan distorsi pada agama lain disertai keyakinan akan kebenaran agamanya di atas agama yang lain dengan menafikan pemaksaan konversi keyakinan kepada penganut keyakinan lain, apalagi menggunakan kekerasan, baik secara struktural maupun kultural. Klaim-klaim kebenaran, truth claims, atau satu agama terhadap agama lain adalah bagian yang intern pada setiap agama dan keyakinan. Maka, hal yang wajar bila hal itu menjadi bagian akidah yang harus dipegang teguh oleh pemeluknya dan menjadi bagian motivator pelaksanaan ritual-ritual dan kebanggaannya sebagai orang yang beriman. Dan klaim-klaim tersebut memiliki landasan yang sah pada setiap kitab suci masing-masing agama dan keyakinannya. Di dalam Islam ada hukum. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Quran Surah.
Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk golongan yang merugi. Di Kristen, tidak ada keselamatan di luar gereja, extra ecclesiam nullus, tetap dipegang teguh oleh gereja Katolik hingga berakhirnya Konsili Vatikan II di Protestan. Tidak ada keselamatan di luar Kristen, no salvation outside Christianity. Dalam keyakinan Yahudi, orang-orang yang beriman ataupun tidak beriman yang berada di luar lingkaran keyakinan mereka disebut Gentiles, yang kedudukannya tidak lebih tinggi dari hewan atau kepercayaan sebagai bangsa pilihan Tuhan, the divine selection, the chosen people. Dalam agama Hindu dikenal istilah moksha, teologi pembebasan, keselamatan, dan pencerahan yang merupakan tujuan dan cita-cita akhir, yaitu menyatunya ruh dengan Sang Brahma, tidak dengan yang lain. Begitu juga dalam agama Buddha, ada istilah nirvana, spiritual enlightenment, yang tidak akan tercapai kecuali mengikuti ajaran-ajaran Buddha. Pluralisme dan pluralitas adalah sunatullah secara kesejarahan. Pluralisme yang muncul pada abad ke-18, masa pencerahan Eropa dengan berbagai alirannya, humanisme sekuler, teologi global, sinkretisme dan hikmah abad. Berawal dari konflik antara gereja dengan dunia luar gereja yang kemudian memunculkan paham liberalisme, sebuah respon dari hubungan komunal yang tidak harmonis, etnisitas, dan sektarian. Pada satu sisi, gerakan ini dapat dipandang positif karena dipandang sebagai pembebasan dari kungkungan gereja, mengajarkan toleransi, persamaan, dan keragaman. Namun, di sisi lain, dipandang sebagai sebuah rongrongan, baik dari kalangan agamawan Kristen, apalagi Islam di masa berikutnya. Dari sekian sebabnya adalah karena gerakan ini dianggap merongrong kebanggaan umat terhadap agamanya, menjatuhkan umat dari ritual-ritual suci, menjadikan tempat ibadah menjadi suci dan terlalu rasionalis. Gerakan apapun yang mengatasnamakan pro dan kontra atas paham ini adalah bagian dari kesejarahan umat beragama di dunia. Realitas yang hadir dan dihadapi, katakanlah ini bagian dari sunatullah yang dihadirkan di hadapan kehidupan beragama manusia. Adapun pluralitas agama adalah sesuatu yang berbeda dengan pluralisme agama, namun tetap dalam bingkai yang sama. Sama-sama sebagai sunatullah yang dihadirkan dalam kehidupan beragama manusia. Dalam Al-Quran, banyak ayat membicarakan pluralitas keragaman, dari mulai tata surya, flora, dan fauna, geografis, bahkan manusia dalam berbagai kehidupannya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jalan hidup syar'i, manhaj, agama maupun ideologi. Rentetan ayat-ayat berikut menjadi bukti bahwa keragaman apapun bentuknya adalah sunatullah, termasuk pluralisme dan pluralitas agama. Namun satu hal yang perlu dipahami, apapun bentuk lahir dan batin manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memuliakannya sebagai anak keturunan Adam. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.